Capcom, nama dibalik industri game yang besar dengan title-title yang sudah kita ketahui seperti Monster Hunter, Resident Evil, Dragon Dogma, dan lain-lain, you name it lah. Itu bentar lagi akan mengeluarkan RS9 Remake. RS9 Remake nggak tuh? Belum gamenya keluar. RS9, Resident Evil 9 di bulan ini. Tapi kita nggak mau bahas dari situnya dulu. Kita mau bahas ke remake-nya dulu yang sudah dikerjanya dari RS series ini. Yaitu ada 2, 3, dan 4. Nah, kenapa gue pengen bahas ini? Ya, bagus saja dan ada viewer yang nanyain, tapi disclaimer dulu, aku belum pernah main gamenya. Jadi ini cuma sudut pandang dari penonton, orang yang nontonin YouTube. Hah, ini gimana sih ngomong belum pernah main ya? Tapi ya udahlah. Aku kan udah bilang ya, ini disclaimer, aku belum pernah main gamenya, aku nonton. Tuh, udah aku kasih lagi. Dah, langsung aja kita ke reviewnya. Login. Balik ke 2018 di mana Capcom secara perdana meluncurkan trailer perdana dari si RE2 remake ini. Dengan awalnya di mana kita disuguhkan dengan sorotan lampu senter ya. Terus ada rak-rak, ada tikus, dan tiba-tiba ada polisi dimakan zombie. Oh mah. Wah. Itu udah bener-bener kacau sih pikiran orang-orang di sana tuh. Kayak, hah, ini game apa? Kok ini zombie? Kok ada RE kah? Terus pas diangkat itu, wow gila, itu detailnya ya bagus banget itu zombie. Bah, mantep. Terus tiba-tiba tuh zombinya door gitu. Door. Dan diangkatlah kameranya ke bagian muka si penembak itu, dan ternyata itu si Leon. Wow, gila, itu dari situ aja antusiasnya udah udah boom banget. Nah, oke, dari situ aja kita udah tahu nih game pasti bakal laku. Dan masuk ke tahun 2019 di mana gamenya pertama kali diluncurkan dan bisa dimainkan oleh semua orang. Bagaimana sih remake ini bisa bagus, atau secara orang yang main itu this is enjoyable, this is something new, this is game changer untuk remake. Dan inilah bahasanku soal RE2 remake ini. Oke, masuk ke engine-nya dulu deh, penggerak gamenya dulu, dasar gamenya dulu. Dia pakai RE Engine ya, dimana itu optimalisasinya tuh gila sih, bener-bener bagus. RE Engine-nya nggak pernah salah sih dipakai Capcom ya. Banyak game Capcom sekarang yang RE Engine-nya tuh bagus di stage, bukan genre lain kayak open world. Itu ya itu jauh-jauh dulu. Secara engine itu udah bagus. Mau tahu apa yang lebih bagus? Itu bener-bener RPD, apa jalan raya, terus tempat sains itu yang di bawah tanah itu bener-bener dibuat ulang, dibuat sebagus mungkin, dan ya jadilah ini RE2 remake ini. Secara atmosfer itu bener-bener gelap banget ya, gloomy, dark, nggak apa ya, nggak sedark yang kalian kira, tapi ini agak gelap. Kalian harus nyalain center dulu gitu loh, harus buat ngelihat ya, walaupun nggak nyalain tapi bisa sih ngelihat, walaupun agak matanya jadi gitu. Dan secara gameplay ini benar-benar baru, soalnya kan di RE2 yang OG itu mereka pakai fix kamera, yang kameranya ada di ujung ruangan sini misal. Itu dia cuma di situ doang, nggak ikut kemana-mana, cuma gerak kiri kanan itu cuma di situ doang. Kalau RE2 remake ini dia over the shoulder. Jadi over the shoulder itu kameranya tuh agak ngikutin kita dari sebelakang pundak ini, tapi ya agak ke atasan sebelah sini lah harusnya. Nah, sini. Nah, itu aja udah nambah bagus banget. Maksudnya kita yang dari fix kamera tiba-tiba jadi over shoulder, itu kan kesannya kayak kita deket deket sama environmentnya itu loh, deket sama lingkungannya. Jadi misal ada yang di sini tuh ada tembok retak itu kayak kecil banget, dan ada lorong panjang di RPD itu bener-bener sempit. Kameranya tuh bener-bener cuma si Leon doang di tengah, dan samping kiri kanannya itu cuma ada tembok doang gitu. Dan yang lebih menariknya lagi, ini aku masuk ke itunya, NPC-nya atau enemies-nya. Zombinya sih bagus. Wow.
really really good. I mean, come on, itu Rahang itu gila sih. Terus ada Licker dan jangan lupa si Mr. X ya. Mr. X ini nggak cuma stats boss doang gitu loh. Dia dia keliling RPD. Bayangin, kita kita mau ke A nih, mau ke genset lah misal. Tiba-tiba ada dia. Entah dari mana, tiba-tiba ada di plafon atas, tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba di sini. Itu bener-bener gong banget buat player. Sebagai player tuh kita, ini si Mr. X ini kemana ini? Dia patroli kemana ini? Kalau kalau nggak salah kemarin di sini, kalau nggak salah di sini gitu. Nah itu yang bagus-bagus ya. Dan sekarang aku mau pindah ke karakternya. Karakternya kenapa? Ada yang salahkah dengan Leon ini? Rambutnya jadi belah poni. Aduh, Leon. Dan ada Wong. Nah, di sini ada Wong tuh bukan sebagai main playable karakter ya, tapi sebagai sub. Jadi tuh dia ditaruh di tengah-tengah gameplaynya Leon. Nah, kenapa aku bilang gameplaynya Leon? Karena ada gameplaynya si Claire Redfield. Ya, kalian bener, ini bukan cuma si Leon, ini ada gameplaynya baru si Claire Redfield, yang dimana ini tempatnya sama tapi cuma lebih pendek aja durasi gameplaynya. Dan ngomong-ngomong tentang gameplay hour ya, playtime, itu Resident Evil 2 ini ada di sekitar 8 atau 12 jam. Dan ya itu panjang sih, itu worth it buat dimainin. Mantap. Buat segi puzzle oke sih. Maksudnya nggak yang susah tapi nggak yang gampang, tapi ya buat orang ber-IQ standar bisa. Ya kalau nggak mau itu ya cari guide-nya, ada kok banyak. Dan ya ini bagus banget kan, aku puji-puji banget ini game ini. Dan sekarang masuk ke RE3 remake-nya. Ini nih. Aduh. Setelah kesuksesan di RE2 remake, nah tahun depannya mereka langsung ngeluarin RE3 remake, yang dimana pada saat peluncuran banyak banget orang yang komplain. Why? Pertama, kenapa RE3 remake ini nggak sangat banget sih. Maksudnya ada orang yang tidak suka dengan ini. Why? Karena gameplay hour-nya pendek banget, beneran. Dibanding RE2 remake yang udah aku bahas tadi, ini gameplay hour-nya nih bener-bener di bawah. Maksudnya orang-orang tuh udah bayar dengan harga yang full ya. Aku bukan ngomongin setelah diskon. Kalau diskon ya terserah mau beli atau enggak. Aku ngomongin tentang full bayar, itu bener-bener kecil banget. Enggak apa ya, dirasa kurang. Ini kurang, tapi kalau mau dipanjangin juga RE3 yang OG-nya juga segini aja loh. Dan ada beberapa tempat yang dihilangin. Tapi ya itu, ekspektasi udah tinggi buat Resident Evil 3 remake ini karena kesuksesan yang bagus banget di RE2 remake. Jadi RE3 remake ini kayak sebuah DLC aja sih jatuhnya ya. Kayaknya bukan sebuah full game, tapi dibilang full game itu juga bisa karena itu RE3 original story tapi terlalu pendek gitu loh. Ya mau gimana, tapi ya beginilah. Masuk ke soal teknis, soal desain, apakah ini downgrade atau tidak? Menurutku ini sedikit downgrade karena ini lebih banyak kopas ya, atau banyak yang sama lah. Maksudnya source-nya B itu berkali-kali loh. Beneran. Ya kita sebagai penonton, aku juga bosen lah ya. Mau buat apa gitu loh. Untuk enemiesnya oke. Enemiesnya aku no complain, grafik aku no complain, itu benar-benar bagus kayak RE2 remake kemarin. It's a great deal. Mr. Nemesis-nya, kenapa aku bilang Mr. Nemesis? Karena ini nggak lebih serem dari Mr. X. Why? Karena dia tuh bukan patroli ya, dia tuh jarang banget loh muncul. Maksudnya jarang banget ngehalangin si player buat sampai tujuannya. Kenapa? Karena dia nggak keliling. Dia tuh dibuat stage, kalau karakter udah sampai di titik A, dia baru akan muncul begitu. Kalau karakter di titik B, misalnya dia nggak bakal muncul. Why? Karena dia nggak diprogram sampai ke titik B gitu.
Kan kalau di RE2 Remake itu bener-bener satu RPG tuh keliling-keliling terus ya. Nah, di sini tuh enggak. Nah, itu yang kurang sih menurutku. Mr. Nemesis yang harusnya jadi bos, yang harusnya jadi serem, ya itu enggak buat aku. Buat aku ya, enggak. Jadi ya segitu aja buat RE3 Remake karena ini bener-bener apa ya? Sama aja loh. Maksudnya kayak RE2 Remake tuh bener-bener plek-ketiplek, cuma beda karakter di Jill. Ya, secara environment, secara lingkungan itu sama di Raccoon City juga kan, cuma beda beberapa hari doang. Aku nggak bisa bilang ini bagus, tapi ya kalau kalian mau mainin dengan diskon itu bisa sih. Aku aku setuju itu. Nah, ya udahlah, langsung aja ke RE4 Remake. Oke, masuk ke RE4 Remake. Yang dimana ini suatu redemption ya bagi Capcom karena RE3 Remake yang nggak begitu bagus salesnya, mungkin nggak ada Leon atau apa. Ya karena gameplay awal tadi yang aku bilang. Terus, apakah RE4 Remake ini bisa comeback dari si RE3 Remake yang kurang tadi ya? Bisa, bisa. Ini cool, ini bagus banget. Dari aku menonton YouTube ya, YouTuber-YouTuber yang main RE4 Remake, ini tuh bukan jadi RE yang horror. Why? Karena ini lebih ke action. Jadi si Leon tuh oh ya ini ngomong-ngomong ini Leon ya MC-nya. Nah, jadi si Leon itu ya udah berpengalaman lah ya istilahnya ya. Jadi ini mah virus bla 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 bla, ini gampang, ini tinggal shoot doang udah. Terus sedikit atraksi, sedikit salto yang necessary. Ya, this is good. Sebagai horror game, no. Tapi sebagai action game, yes, this is good. Horornya tidak ada sama sekali menurutku karena ini bener-bener cuma hit and run doang. Dan aku tadi bilang kayak ini hit and run doang, tapi gimana combatnya? My god. Ini combat ini salah satu bagian yang paling satisfying ya. Si Leon itu bisa nge-execute Las Plagasnya ini. Jadi animasi cep itu benar-benar gitu. Gila apa ya? Iya, pokoknya itulah. Ya, dan soal ya lingkungan, ini peningkatan yang jauh banget karena ini benar-benar gapnya itu kan tadi RE3 Remake itu di 2020, RE4 Remake ini ada di 2023. Jadi ada gap 3 tahun dan Capcom benar-benar bagus. Gila, bagus banget. Secara jokesnya masih ada ya. September 30th, 1998. Tapi kita nggak kelupaan dong ada satu karakter ikonik kesukaan kalian ini ya. Ya mungkin agak beban tapi ya udah. Ashley. Oke. Bang, di sini Ashley-nya masih beban nggak? Bisa dibilang beban nggak juga sih karena di sini nggak teriak Leon. No. Di sini nggak begitu. Di sini tuh lebih dewasa ya kalau aku bilang ya, walaupun iya OG-nya dewasa juga tapi ini lebih nggak berisik ya, berisik banget itu Leon nah itu. Tapi ya banyak momen lucu sih. Dan uniknya di sini Ashley tuh berperan juga loh, maksudnya sebagai playable karakter walaupun sedikit, kayaknya cuma satu stage atau 2 stage doang kalau aku nggak salah ingat. Buat yang nanya ini masih beban atau enggak, no, ini udah nggak beban, ini jos, ini wow. Dan satu lagi ya, RE4 Remake ini juga ada DLC yaitu dari sudut pandangnya si Ada Wong. Nah ini bagus sih, secara keseluruhan masih sama gameplaynya dengan RE4 Remake, tapi ya kita pakai Ada Wong dan adalah plot hole ya, kenapa si Leon bisa begini, kenapa si itu bisa begini, dan Ada Wong lebih berguna. Ya aku tahu kan sih cuma gadis biasa, gadisnya Pak Presiden ya kalau nggak salah. Iya, tapi ada kan itu agent ya, aku harus sebutin aja gitu loh. Aku mau nyebutin aja. Ya, ini benar-benar bagus, mekaniknya dapet, semuanya enjoyable. This is good value to buy. Oke, udah habis ya videonya. Kita sekarang kesimpulan aja deh. Apa yang paling bagus atau yang paling aku kasih jempol buat remake ini? Ya semuanya aku bisa kasih jempol sih, tapi dalam subjektifnya aku sendiri bakal pilih RE2 Remake. Kenapa? Karena itu masih horor ya. Aku masih suka game horor dan nggak yang nyeleneh, maksudnya
di sini tuh bener-bener terbatas loh pergerakan. Jadi si Leon tuh nggak bisa nonjok, bisa sih nonjok tapi ya bener-bener nggak bisa dipakai terus-terusan. Jadi ya secara horor itu. Dan nomor 2-nya itu ada si R4 Remake, of course. Itu udah bagus banget secara action game. Dan R3 Remake ini yang kayak kurang gitu menurutku. Jadi ya udah segitu aja dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka dengan video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Oh iya, log out.